kebijakan redaksi sih menurut saya sih secara editorial ya, kebijakan redaksi itu kan artinya ada garis editorial ya. Garis editorial sih menurut saya tidak ada yang berubah ya. Tidak ada yang berubah dalam arti ketika agenda setting itu disusun, ketika kita mendiskusikan mendiskusikan sebuah topik atau isu gitu ya. Nah, jadi prosesnya mungkin secara garis besar tidak berubah, tetapi mungkin yang bagian berubah adalah bagaimana kita mendiskusikannya, mendapatkan informasinya, dan mempertimbangkan sebelum kita memutuskan kebijakan editorial itu. Tantangannya yang pertama, dengan kemunculannya media sosial, sumber informasi makin banyak. Publik punya banyak pilihan, dan kesadaran publik untuk memilah itu juga masih belum matang, gitu ya, masih terus berproses. Sebenarnya kan yang sering jadi pertanyaan itu adalah ketika ada pergeseran era ke digital, apakah pekerjaan jurnalis itu masih relevan? Apakah media masih bisa bertahan apa enggak? Karena kan di era digital ini orang-orang juga udah bisa jadi, tanda kutip, udah bisa jadi jurnalis, udah bisa jadi citizen jurnalis gitu. Dulu jurnalis adalah orang yang paling pertama tahu, kemudian paling pertama nyampe di lokasi, yang jadi jembatan antara informasi dan juga masyarakat. Itu sebagai sebuah kesempatan, bukan sebagai sebuah sesuatu yang harus ditakuti. Ketika informasi kan udah banyak banget nih di internet, kita mau nyari apapun ada lah, dari ya media online mau sampai apapun gampang banget dicarinya. Nah, itu jadi tantangan adalah ini menguji kedisiplinan dari jurnalis untuk melakukan verifikasi. Dengan berceceran informasi di media sosial, ya hoax juga akan berceceran gitu. Jadi ya gimana caranya kita tetap disiplin dalam verifikasi. Kemudian yang kedua juga bagaimana ketika kita sudah bergeser ke era digital, kita bisa ngikutin dalam arti orang-orang yang nonton TV, orang-orang yang baca koran, dan orang-orang yang sekarang lebih menikmati YouTube misalnya, mereka kan punya kepribadian, punya ciri khas masing-masing. Jadi ya gimana juga tantangannya kita tuh bisa mendeliver berita yang sama, tapi formatnya atau bentuknya beda-beda. Jadi mau nggak mau jurnalis juga harus nambah skill penguasaan teknologi. Ngelihatnya sih kalau tiap tahun itu aku bilang tergantung ini ya, tergantung arusnya, kayak tergantung wave-nya gitu. Jadi kalau menurut aku sih, karena aku juga ngikutin dari tahun ke tahun, tren desain tuh berubah sih seiring berjalannya waktu sama seiring popularitasnya. Kayak yang waktu tahun-tahun lalu kan banyak banget nih yang pakai macem flat design yang lebih simple. Sampai sekarang pun masih pada pakai sih, cuman mungkin intensitasnya nggak sesering tahun lalu kayak gitu-gitu sih. Itu aku bilang sih buat era digital sekarang sih jatuhnya ini ya kayak maju mundur. Jadi terkadang ikut yang lagi in kayak macam 3D, tapi ada kalanya juga lagi in lagi macam yang vintage kayak art deco, art nouveau gitu, balik kayak gitu lagi. Jadi kayak tergantung apa ya, kebutuhannya juga sih, kebutuhan, terus habis itu ya tingkat popularitasnya juga sih di media massa kayak gitu.
ini sih emang, kalau yang aku lihat ada sih kalau dari perusahaan sendiri pasti, harus up to date juga ya gitu. Jadi nggak cuman dari segi apa ya, dari segi TV-nya aja, tapi dari segi digitalnya juga ditambah. Jadi pasti banyak, apalagi yang sekarang-sekarang kan semuanya pada pindah ke digital nih, jadi otomatis ketambahan macem apa ya, kayak kita semua apa-apa masuknya ke digital, apa-apa masuknya ke sosmed, YouTube, terus, podcast, yang macem semuanya semuanya balik lagi ke digital gitu. Untuk TV-nya sendiri tuh intensitasnya kalau aku bilang berkurang ya, apalagi karena pandemi, jadinya otomatis semua balik ke digital dan itu lebih, apa ya, reach-nya lebih luas sama lebih gampang kalau aku bilang. Karena kan semua orang pasti punya HP, semua orang punya laptop, punya komputer, gampang diakses, ada internet, ya udah tinggal tinggal akses gitu kan. Kalau aku bilang sih jatuhnya, dari perusahaan sendiri ya pasti ada, apa ya, kayak improvisasi juga, maksudnya kayak improvement untuk dari segi apa, kayak lebih ke manajemen untuk digitalisasinya lagi ditambah pasti, semua intensitasnya jadi yang di TV paling dikurangi sekitar, ya 50% gitu, 50%-nya lagi pasti dari digital, kayak gitu sih.